Selamat pagi ibu-ibu semua. Hari ini kita hadir dalam training untuk pelaksanaan pembayaran transaksi rupiah. Sebelum kita melalui training hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai. Sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rusita Yani, saya biasa dipanggil Lita. Latar belakang pendidikan saya S1 Ekonomi dari Trisakti. Kemudian saya saat ini masih bekerja di Standard Chartered di bagian regulatory reporting, dan dulunya pernah magang di payment services dan juga treasury operation. Untuk memulai kita absensi dulu ya Ibu, untuk meyakinkan bahwa teman ibu-ibu sudah hadir semua. Oke. Ibu ini, Ibu Dewi. Oke, terima kasih Ibu. Kita pastikan pelatihan hari ini agar berjalan dengan tertib dan lancar. Maka kita ada kesepakatan yang harus kita lakukan agar hadir tepat waktu. Kemudian handphone harus dinonaktifkan. Kemudian tidak boleh berisik selama pelatihan ya Bu. Tidak boleh berisik. Kami juga untuk yang ibu-ibu yang muslim, ada musola yang berada di pintu keluar, kemudian toilet di sebelah kiri pintu keluar, dan kita juga menyiapkan untuk P3K apabila ada kesalahan kecil itu di luar, dan harap kalau berjalan juga hati-hati. Di sini banyak kabel-kabel yang berseliweran. Untuk kebersihan, untuk ibu-ibu yang mungkin ada sakit flu apa, sebaiknya pakai maskernya ya Bu ya, agar tidak menularkan kepada yang lain. Baik, untuk pelatihan ini sebenarnya yang akan dijelaskan adalah interbank call money. Apa itu interbank call money? Interbank call money itu ada bank A dan ada bank B yang saling pinjam meminjam, tapi ini antar bank, bukan dari nasabah dan bank ya. Jadi hanya antar bank dan bank. Ini tujuannya untuk memonitor atau memonitor likuiditas dari pendanaan di bank. Makanya adalah ini namanya interbank call money. Apabila untuk yang bank yang masih sharp dalam misalnya rupiah atau US dollar, dia akan minjam dari bank lain, dan apabila yang ada kelebihan dia akan lempar placement ke bank lain agar tidak terlalu banyak posisi yang nganggur di bank tersebut. Adapun saya mengacu pada SKKN ini melaksanakan pembayaran transaksi money market dengan kode UK yaitu K665 SPP060012. Yang akan saya fokuskan adalah bagaimana penyelesaian pembayaran transaksi money market. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan bahwa penyelesaian pembayaran transaksi money market itu sudah sesuai dengan apa yang sudah dicatat di permukaan kita dan di sistem. Pertama adalah checklist terhadap pelaksanaan verifikasi. Apa yang kita verifikasi? Yang kita verifikasi adalah tanda tangan dari instruksi dari nasabah, counterparty, dan dari bank sendiri yang melakukan pembayaran. Kemudian dealer yang melakukan transaksi harus orang yang memang mempunyai DOE di money market, dan melakukan konfirmasi atas transaksi money market itu dengan cara kita melakukan callback ke tempat counterparty untuk memastikan bahwa transaksi yang ada transaksikan dengan counterparty dan kita itu sudah sesuai dengan baik nominalnya, deal date-nya, kemudian maturity date-nya, detail dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi money market tersebut. Kemudian kedua adalah pembayaran transaksi money market kepada counterparty itu diinput pada sistem yang sudah sesuai dengan persyaratan di bank. Misalnya bank A itu dia ada sistem tersendiri khusus untuk
transaksi money market yang dipakai. Kemudian pembayaran transaksi money market kepada counterparty itu diinput pada sistem pembayaran sesuai persyaratan. Ketiganya adalah pembayaran transaksi money market dilaksanakan sesuai dengan instruksi tertulis dari counterparty. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran money market tersebut, kita harus meyakinkan bahwa apa yang ada diinstruksikan oleh counterparty, misalnya nominalnya, due date, maturity date, rekeningnya di mana, kemudian bank apa yang mereka pakai nostronya, itu sudah sesuai dengan callback yang kita tadi melalui konfirmasi. Kemudian acknowledgement atau output dari pelaksanaan pembayaran kepada counterparty harus direkonsiliasi dengan data transaksi. Artinya transaksi dengan jumlah 10 harus sesuai dengan acknowledgement dari output yang pelaksanaan itu harus ada 10 juga. Begitu juga uang yang masuk yang jatuh tempo juga sesuai dengan banyaknya jatuh tempo pada saat itu. Kelima itu kesesuaian pembayaran dari counterparty dengan yang masuk ke rekening bank diperiksa dengan transaksinya. Artinya apa yang kita sudah bayarkan counterparty itu disamakan juga dengan transaksi yang sudah diinput oleh dealer, sehingga kita tidak kelebihan bayar ke bank yang mungkin ada double payment, itu yang akan mengakibatkan bisa short di posisi bank tersebut yang akan mengakibatkan ada bank akan kekurangan likuiditas. Dan kita juga harus menindaklanjuti ketidaksesuaian penerimaan pembayaran dari counterparty atau pelaksanaan pembayaran kepada counterparty. Jadi pada saat kita tahu bahwa ada dana yang kita bayarkan itu tidak sesuai, misalnya kita harusnya bayar ke bank A, ternyata kita sebesar 10 juta, bayarnya cuma 1 juta, itu juga akan mengakibatkan kurang bayar dan mengakibatkan bank menerima kekurangan likuiditas, di kitanya juga akan jadi kelebihan likuiditas. Jadi hal itu harus dipastikan agar pelaksanaan pembayaran transaksi money market bisa berjalan dengan lancar. Baik, Ibu ada pertanyaan sampai di sini? Itu ada kesesuaian pembayaran dari counterparty masuk diperiksa. Nah itu memeriksanya caranya gimana? Dana yang masuknya ya Bu ya. Jadi kita lihat dulu di di nostronya kita itu kan next day-nya kita buka MT 940 itu statementnya kita comparing sama transaksi yang sudah kita kirimkan dan nama adalah jumlah transaksi yang ada di sistem treasury-nya. Jadi kita cek berdasarkan against ini apa statement? Ya, statement yang kita dengan transaksi. Betul, dari situ kita yakinkan bahwa itu memang benar sudah sampai ke tujuan dan sudah keluar dari account kita. Itu kalau US dollar atau mana? Kalau rupiah? Kalau dari rupiah juga begitu Bu. Ada statementnya PDS kan kita bisa lihat di situ kalau rekonsiliasi. Next day-nya. Jelas Bu? Ibu Dewi, ya bisa. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak saya lanjutkan. Adapun tujuan pelatihannya adalah agar peserta yang hadir dapat melakukan pembayaran money market. Jadi itu yang kita harapkan dari pelatihan ini. Manfaatnya agar peserta juga dapat mengerti cara melaksanakan pembayaran money market. Oke, Ibu. Lanjut lagi ya. Dalam penyelesaian pembayaran transaksi money market ini, penyelesaian pembayaran transaksi money market dapat dilakukan dengan cara tadi melakukan checklist ya, antara pelaksanaan verifikasi dengan callback dan konfirmasi atas transaksi money market yang berupa SWIFT MT320. SWIFT MT320 itu adalah SWIFT untuk konfirmasi money market. Dan kalau yang dia di SWIFT itu ada berbagai macam MT. Kalau untuk akad biasanya MT300, kalau money market MT30. Itu adalah konfirmasi. Selain kita juga melakukan callback kepada counterparty. Kemudian pembayaran transaksi money market pada counterparty diinput pada sistem
Untuk yang falas itu pakai MT 202, dan untuk pembayaran rupiah itu melalui BI RTGS. Kemudian acknowledgement atau output pelaksanaan pembayaran kepada counterparty di rekonsiliasi tadi pada akhir hari dengan data transaksi atau next day-nya. Tapi ya kalau acknowledgement ini kita dari MT-127 kita udah akhir hari udah kita tahu sih yang mana yang acknowledge atau yang NAK itu artinya tidak sukses terkirim ya. NACK. Kemudian tindak lanjuti apabila dana tidak sesuai dengan dealership yang sudah diinput oleh dealer. Ada pertanyaan Ibu? Belum ya. Oke. Saya lanjut lagi. Ini adalah sistematika pembayaran dari transaksi money market. Itu ada transaksi money market itu ada berupa mata uang falas dan ada berupa mata uang rupiah. Mata uang falas itu bisa berbagai macam, ada yang biasa US dollar, itu sebenarnya US dollar, yang hard currency ya US dollar, Japanese yen atau Singapore dollar, tapi kebanyakan sih US dollar yang di placement borrowing itu kebanyakan mata uang US dollar. Kemudian mekanismenya adalah untuk penempatan, transaksi penempatan bank A memasukkan ke perintah bayar ke nostro bank A, kemudian dikirim ke nostro-nya bank B, kemudian baru masuk ke bank B. Pada saat penempatan tersebut, yang masuk ke sana adalah dalam bentuk pokok dari dana yang kita pinjamkan kepada bank B. Untuk mata uang rupiah, transaksi borrowing pada tanggal palusa, bank B akan memberikan melewati BRTGS, kemudian dikirim kepada bank A. BRTGS adalah tempat clearingnya dari mata uang rupiah di Indonesia. Kemudian untuk pada saat maturity, posisinya akan kembali dari bank B miring ke bank B, ke nostro bank B, kemudian masuk ke nostro bank A, masuk ke bank A. Nah, yang dikirimkan adalah pokok beserta interestnya, bunganya. Begitu juga sebaliknya untuk yang transaksi borrowing untuk mata uang rupiah, pada saat jatuh tempo, bank A akan mengirimkan ke BI-RTGS, dikirimkan lagi ke bank B berupa principal plus interest. Bagaimana Ibu? Ada yang mau dipertanyakan? Ini transaksinya bisa bolak-balik ya Bu ya. Kalau dari bank A penempatannya ke bank B, nanti pembaliannya dari bank B ke bank A gitu. Betul. Ini yang saya jelaskan adalah dalam sisi pada saat di palusa. Pada saat palusa, jadi pada saat jatuh temponya dia akan kembalikan posisinya. Ini adalah sistem pembayaran dari money market. Kita memakai biasanya BI-RTGS itu adalah real time gross settlement. RTGS itu singkatannya real time gross settlement. Artinya proses penyelesaian transaksi pembayarannya itu dilakukan per transaksi dan bersifat real time, di mana rekening di debit dan di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerima pembayaran. Jadi kenapa dibilang real time itu artinya dana itu langsung masuk pada saat orang yang di sisi misalnya bank A mengirim ke bank B itu langsung klik approve, itu langsung kekirim. Jadi saat itu juga tanpa ada jeda waktu seperti SKN ya. Kalau SKN itu ada masih clearingnya antara menang kalahnya dari sisi bank A B-nya. Kalau RTGS langsung kekirim real time. Dan untuk yang falas itu kita biasanya pakai SWIFT. Itu jaringan yang dipakai untuk lembaga keuangan dan perbankan menggunakan MT 202. 202 adalah untuk interbank ya Ibu. Nah kalau untuk nasabah itu biasanya kita pakai MT 103 gitu. Dan untuk paymentnya di bank tersebut biasanya ada sistem yang dipakai, itu sistem pembayaran, proses pembayaran yang sudah biasanya dipakai di treasury, di treasury operation biasanya mereka menggunakannya, ada sistem
tersendiri yang biasanya terpisah dari core bank-nya. Ada yang ditanya, ada yang tanya? Lanjut. Adapun sikap kerja melaksanakan pembayaran money transfer itu kita harus bertanggung jawab, artinya kita harus mengerjakan sesuai dengan apa DOA-nya kita dan sesuai dengan waktu yang tepat, disiplin dan ketelitian. Teliti artinya tidak boleh keakurasiannya harus benar-benar tepat gitu, agar tidak salah kiri, nominal dan lain-lain yang mengakibatkan kerugian dari bank penerima maupun bank pembayar. Sebelum kesimpulan, apakah ada pertanyaan? Yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu pemaparannya. Oke. Jadi kesimpulannya dari pemaparan ini bahwa dalam mengikuti pelatihan ini disebutkan bahwa peserta sudah dapat agar bisa dijabarkan tentang cara melaksanakan pembayaran transaksi money market. Kalau gitu kita bisa masuk ke aplikasi. Nah, kalau udah jelas tadi ya, saya akan bertanya nih pelaksana pembayaran transaksi money market. Sebutkan salah satu cara memastikan bahwa dana yang sudah masuk ke rekening counterparty dengan benar. Ya, Bu Rini, silakan. Ya, kita bisa mencocokannya pada akhir hari atau pada hari besoknya melalui MT 940. Maka transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan sudah ada di situ. Betul. Kemudian di against-nya apa? Di against dengan itu apa namanya, bukti transaksi yang sudah kita jalankan. Iya, betul sekali. Kemudian yang untuk nomor 2, jabarkan proses cara melakukan rekonsiliasi pembayaran money market. Itu berarti memastikan antara transaksi dengan proses di money marketnya itu sama. Oke, benar. Pintar-pintar ini ibu-ibu menyerap langsung. Oke, dengan begitu saya langsung evaluasi aja ya Bu ya. Oke. Ini sudah benar jawabannya Ibu Rini dan Ibu Catherine bahwa pilihan dari nomor 1 nomor A, nomor 2 adalah nomor B. Ibu-ibu sudah sukses mendengarkan dan menyerap langsung. Oke. Adapun tugas tambahan yang akan saya berikan adalah saya akan memberikan cara proses pembayaran transaksi market yang jatuh tempo pada penempatan. Hasil nanti dikirimkan ke kopinya dikirimkan minggu depan hari Jumat jam 6 sore ke WA saya perlusita.yani@gmail.com dan boleh WA saya, nanti WA-nya akan saya masukkan di slide yang akan saya kirimkan. Oke, untuk penjelasan Jumat ya, Bu? Jumat sore. Jam 6. Ya, Jumat sore. Oke. Saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya kali ini. Sukses semua.